Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena dari Mazda Bintaro Jaya. Oke teman-teman, buat kalian kalau misalnya kalian melakukan pesan mobil Mazda, jangan lupa ya hubungin Ena. Pokoknya apapun itu kendala kalian ataupun apapun itu masalah kalian bisa banget dikonsultasikan, apalagi buat kalian yang pengen banget beli mobil Mazda. Sebenarnya mobil Mazda ini termasuk mobil paling laris juga ya, karena kenapa? Karena mungkin sekarang orang udah tahu bahwasannya memang mobil Mazda itu mempunyai, terutama bukan hanya brand, tapi dia mempunyai produk yang emang sangat luar biasa banget dan banyak banget filosofinya. Nah di sini kita nggak akan ngebahas mobil, tapi di sini kita akan ngebahas sebenarnya apa yang harus kalian lakukan pada saat kalian sebelum melakukan pembelian mobil. Ya pasti yang ditentukan budget dulu. Tapi selain budget kalian untuk melakukan pembelian mobil, ada satu hal banget yang paling penting. Tapi sebelum kita untuk lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena, dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke teman-teman, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel YouTube Ena, kalian jangan lupa untuk subscribe, dan buat teman-teman juga terima kasih banyak yang udah melakukan pembelian mobilnya sama Ena. Semoga mobil kalian membawa berkah dan juga membawa rezeki juga buat keluarga, dan juga kalian selalu happy dengan mobil barunya. Ini yang akan kita bahas adalah sesuatu hal yang apa ya, yang penting, bisa dibilang penting dan juga bisa dibilang hal yang sangat sesuatu hal yang sangat luar biasa, dalam artian kalau kita beli mobil, kita itu bukan mengeluarkan uang yang sedikit, tapi kita itu ngeluarin uang yang banyak, apalagi kita beli mobil dengan hasil nabung. Pertama, dengan hasil usaha, yang kedua, dan yang ketiga mungkin dengan hasil dari gaji kita yang mungkin kita kumpulin untuk beli mobil impian kita. Nah, tadi kan udah jelasin ya dari awal, untuk melakukan pembelian mobil itu yang pertama kita harus tentukan dulu budgetnya. Tapi ini ada satu hal yang paling penting. Yang paling penting itu apa? Nah, sebenarnya yang paling penting itu adalah personnya, atau ibaratnya sales konsultannya. Jadi kalau kita beli mobil tanpa adanya sales, itu kita nggak akan bisa menemukan informasi mengenai mobil, nggak akan bisa menemukan produk apa yang cocok buat kita. Nah itu penting banget. Nah ini di sini kita akan ngebahas pada saat bagaimana tipsnya kalian itu bisa ketemu dengan orang-orang memang yang pas buat kalian, cocok buat kalian untuk merekomendasikan mobil apa yang cocok juga buat kalian. Karena memang akhir-akhir ini, sebenarnya bukan akhir-akhir ini, banyak banget mungkin di luaran sana customer mau beli mobil memilih sales yang salah, ataupun mungkin memilih beli mobil sales yang kurang tepat. Kenapa? Karena kita sebenarnya udah sebagai customer, kita udah berusaha ya semaksimal mungkin, udah berusaha ngumpulin duit untuk beli mobil, tapi ya mungkin karena mungkin belum rezeki kita, ada sesuatu hal lah ya, ibaratnya semacam kayak ditipu, ataupun kayak semacam di PHP, ataupun kayak semacam pada saat kalian udah selesai beli mobil, udah gitu, kalian tuh nggak akan di follow up lagi sama salesnya. Nah mungkin Ena akan memberikan ataupun berbagi beberapa tips ya, mungkin tips ini bisa kalian pakai juga, gimana caranya kalian bisa menemukan sales konsultan yang tepat buat kalian beli mobil. Nah, yang pertama itu sebenarnya kalian tuh harus tahu dulu bagaimana profil dari salesnya sendiri. Profil itu yang wajib kita gali adalah apakah emang benar sales tersebut dia bekerja di dealer tersebut gitu. Misalnya kayak Ena kerja di dealer Mazda, emang benar Ena kerja di dealer Mazda. Nah itu penting banget ya buat kalian ketahui. Dan yang kedua, kalian itu memang harus sedikit banyaknya memang harus mengenal, walaupun kita itu hanya bisa kenal dari iklan, ataupun kita itu hanya bisa mengenal dari Instagram ataupun dari YouTube. Itu wajib banget kita, ya bukan hanya kita aja sebagai sales menggali profiling customer, tapi customer juga wajib menggali profiling kita sebagai sales konsultan. Dan kenapa ini kita butuhkan? Karena kita juga menaruh kepercayaan ya sama sales untuk memberikan uang kita yang ratusan juta untuk bisa mengeluarkan nih mobil impian kita. Jadi itu mungkin hal yang pertama ya.
Dan juga yang kedua, kita itu harus cari tahu juga untuk dari sosial medianya, dan juga kita juga kalau mungkin bila perlu datang juga kita ke kantor, sekalian kita melakukan test drive ya. Itu penting banget karena kalau kita nggak tahu sosial medianya, terus kita hanya dapat untuk dari ya sekadar hanya dapat nawarin diskon gede, yang penting kita bisa beli mobilnya, itu sebenarnya wajib kita gali itu adalah seperti itu. Apakah dia emang benar sosial medianya ada, terus juga pengiriman sih yang penting untuk delivery di salesnya ini udah berapa banyak. Sebenarnya itu bukan hal yang ini banget ya, karena memang mungkin ada yang males ya untuk input ataupun males banget untuk update foto. Itu mungkin hal yang ya udahlah, hal yang biasa. Tapi ini penting banget loh buat kalian melakukan pembelian mobil untuk menemukan sales yang tepat. Dan selanjutnya kalian wajib banget untuk bisa mengetahui sebelum kalian beli mobil untuk hitungannya, untuk dari harga, untuk dari cashback yang berapa dikasih, dan juga kita itu wajib banget untuk transparansi. Itu juga penting banget ya. Jadi yang itu yang hal yang paling penting, dan mungkin hal-hal yang dasar itu seperti ya sales wajib untuk tahu produk, terutama untuk dari produk mobil yang akan kita beli. Dan contohnya kalau misalnya customer itu beli mobil Mazda, dan kita harus bisa menjelaskan sebenarnya apa kelebihan dan kekurangan dari mobil Mazda sendiri. Dan kalau misalnya customer udah srek banget dengan mobil Mazda, pasti walaupun kita kekurangannya ini pasti customer bakalan mau kok gitu loh. Dan pasti customer bakalan beli tanpa kita harus berbicara yang tidak seperti dengan kenyataannya. Itu penting banget. Dan disclaimer juga, Ena juga bukan menuduh yang bukan-bukan, tapi kita ini hanya untuk antisipasi aja ya, bukan berarti hal yang macam-macam, bukan, karena memang di luar sana banyak banget oknum-oknum mungkin yang nggak bertanggung jawab dan memanfaatkan customer yang ingin melakukan pembelian mobil gitu. Dan selanjutnya, kalau misalnya pun kalian untuk disuruh transfer ataupun transfer booking fee dan segala macam, itu wajib banget ke rekening kantor ataupun ke rekening dealer yang atas nama PT ya, bukan atas nama sales, bukan atas nama pribadi gitu. Ini penting banget, apalagi pada saat kalian melakukan pelunasan gitu. Ini penting banget. Jadi itu wajib semua ke rekening dealer. Jadi misalnya Bapak Ibu amit-amit ada sesuatu hal mungkin yang terjadi, kayak misalnya ya penipuan atau apa segala macam, itu kita juga kalau misalnya sales nggak kerja di situ, itu kita juga dari pihak dealer nggak akan bertanggung jawab dan nggak bisa nuntut juga gitu. Dan yang selanjutnya, kalian wajib banget yang namanya pegang surat pemesanan kendaraan, dan dari situ kita bisa tahu dari harganya berapa, alamat dealernya di mana, dan nama PT-nya apa. Itu semua tertera di surat pemesanan kendaraan. Jadi itu wajib banget kalian ketahuin gitu ya. Dan selanjutnya, untuk melakukan pembelian mobil ini kita juga nggak hanya asal beli mobil tapi murah, nggak hanya beli mobil yang dapat diskon gede. Itu sebenarnya sih sesuatu hal yang memang perlu buat kita supaya kita bisa memaksimalkan budget kita pada saat kita beli mobil. Tapi Bapak Ibu jangan termakan omongan karena untuk dari bonusnya banyak, diskonnya gede gitu ya. Kan mikir nggak sih bahwasanya Bapak Ibu misalnya teman-teman nih beli handphone, pasti dong ditanya, handphone kamu harganya berapa? Misalnya iPhone 20 juta, ada diskon nggak? Enggak, aku beli nggak ada diskon. Tapi ya masa kalian beli mobil yang harganya ratusan juta, kalau misalnya kalian dikasih diskon gede, itu kalian akan bakalan bangga gitu. Sebenarnya itu bukan suatu kebanggaan tersendiri ya gitu. Memang bener itu akan bisa mengurangin budget kalian lah gitu ya, bisa memaksimalkan budget kalian. Tapi juga kita harus waspada juga. Bukan berarti kita seujon ataupun apa, ini hanya untuk antisipasi. Kita wajib banget wanti-wanti, apalagi kan kita baru kenal sama misalnya sama salesnya, itu wajib banget. Dan misalnya kalau Bapak Ibu juga misalnya belum percaya juga, kalian juga boleh banget untuk datang ke dealer, mungkin datang ke kantornya, ataupun mungkin kalian ya berbicara dikit dengan salesnya seperti apa, bagaimana sebenarnya kinerjanya. Itu sebenarnya wajib banget sih. Dan banyak banget ya customer yang mungkin kayak kemakan omongan dan segala macam, itu mungkin ya di luar kendali kita. Kita juga nggak bisa memilih kita harus ke sales siapa. Memang wajib kita memilih, cuman itu adalah pilihan. Tapi hal-hal semacam ini itu di luar kendali kita nggak bisa prediksi seperti apanya. Yang kita mau adalah kita beli mobil kita dapat harga yang sesuai, dan mobil kita itu sampai di tangan kita itu dengan sempurna, dengan perfect, dengan mobil yang kita
harapkan gitu ya. Jadi makanya kita penting banget untuk tahu profiling salesnya, dan juga untuk ya sales juga harus tahu juga untuk produk, karena yang beli mobil juga bukan customer yang udah lama beli mobil, tapi ada juga yang baru pertama kali beli mobil. Itu juga wajib kita kasih tahu dan kita infoin fitur-fitur apa aja yang bermanfaat. Terus kalau misalnya customer juga beli mobil, kita itu bisa harus mempetakan nih mobil buat siapa dan mobil untuk apa, dan ya buat dipakai di mana, itu wajib banget. Contohnya salah satunya misalnya ada sekeluarga beli mobil, kita tanya mobil buat siapa, misalnya buat anaknya kuliah atau kerja, misalnya anaknya kuliah. Nah, dengan budget berapa? Nah, kita bisa kasih ke CX-3 gitu ya. Kalau misalnya dia punya budget lebih, kita bisa arahkan ke Mazda 3 ataupun CX-30. Ini penting banget. Jadi, kita pun yang sebagai customer beli mobil, kita nggak bingung nih harus pilih mobil yang mana, dan nggak bingung juga mobil apa yang tepat buat kita gitu ya. Sebenarnya untuk kita bisa memilih sales konsultan yang tepat buat kita itu sebenarnya nggak terlalu susah ya, karena memang di sosial media banyak, tapi kita juga harus mentelaah, karena ada beberapa kasus yang mungkin kita sendiri juga memang tadi kita bilang di luar jangkauan kita, karena memang kita lihat ya salesnya humble, baik gitu. Tapi pada saat ngelihat customer ini gampang banget kita ajak gimana-gimana, nah di situ sales mulai untuk menyalahgunakan, ataupun di situ sales bisa kayak istilahnya bukan apa ya, kata kasarnya ya kayak dibodoh-bodohin gitu ya. Itu benar-benar tidak manusiawi banget gitu ya, karena memang kita udah sempat pernah ada juga pengalaman hal yang seperti itu. Customer beli mobil dengan harga yang memang udah disepakatin gitu ya, tapi ya gimana caranya mereka itu mengeluarkan customer pembelian kredit, mereka itu mengeluarkan PO ataupun dari leasing itu kayak semacam hal dipalsuin gitu. Dan di sini ya buat teman-teman wajib banget kita ngitung ya, harga berapa, DP berapa, angsuran berapa, jumlahnya berapa. Wajib banget kita menghitung. Nah, customer hal kejadian dikasih harga standar, dikasih ke beliau beli mobil di tempat sales lain, contohnya nih ya, di tempat sales lain dengan harga yang lebih murah ya, kita kasih harga standar, dikasih ke dealer sebelah harga yang lebih murah. Nah, kita tuh wajib ngitung gitu, jangan sampai harga yang kita kasih ini lebih murah dengan harga yang maksudnya lebih murah dalam hal kalau misalnya dijumlahkan jangan lebih murah kita nih, padahal untuk harga memang kita lebih mahal, yang dealer sebelah lebih murah, tapi untuk dijumlahkan jangan sampai kita yang lebih murah gitu. Nah, yang si dealer lain ini yang lebih mahal, itu wajib kita selidikin gitu. Dan sebenarnya ini nggak terlalu kelihatan ya, tapi ini sesuatu hal yang mungkin di luar jangkauan kita ya para customer, yang penting harga cocok gitu ya udah gitu. Tapi untuk lebih amannya, misalnya kalian juga ada temen yang misalnya mereferensikan, itu sih sebenarnya ya kalau untuk sekedar referensi itu juga sebenarnya wajib banget sih kalian juga harus teliti gitu siapa salesnya, karena untuk kejadian ini bukan hanya ya amit-amit jangan sampai ada di Mazda gitu ya, kita hanya bisa melihat dari luar aja gitu, banyak banget hal-hal yang semacam itu, padahal kita beli mobil itu adalah buat ya mungkin buat keluarga kita, buat anak kita, ataupun mungkin buat orang-orang yang kita sayang gitu kita pada saat beli mobil. Terutama buat Ena sendiri nih ya. Ena jual mobil itu customer-nya itu bukan hanya dari Jakarta, bukan hanya dari Jabodetabek, tapi customer Ena itu di seluruh Indonesia, di Bali, di Mataram, di Lombok, di Pekanbaru, di Lampung, di Medan, itu banyak banget customer. Kalian boleh cek video-video yang sebelum-sebelumnya, dan kita itu pengirimannya kemana-mana aja, ke Jogja gitu, karena kita udah ngebangun trust tersendiri sama customer. Jadi kalau misalnya kita udah nginfoin dari awal seperti apa, udah tahu dealer kita di mana, pasti customer bakalan nyaman walaupun kita nggak saling tatap muka, walaupun kita itu jaraknya jauh, itu pasti customer bakalan nyaman dan bakalan percaya juga sama kita gitu. Itu halnya beda lagi ya, mungkin untuk customer bukan hanya untuk dari harga murah aja, tapi kita juga harus lihat kualitasnya juga. Jadi untuk hal-hal semacam ini sebenarnya mungkin teman-teman juga udah paham ya, udah tahu. Dan di sini kita hanya mengingatkan aja, dan
Karena beli mobil bukan hanya sejuta 2 juta, tapi mobil Mazda yang paling murah itu aja 400 juta gitu loh. Uang 400 juta kita serahkan sama sales yang mungkin nggak bertanggung jawab, itu salah satu kesalahan besar gitu. Dan pokoknya yang penting apapun itu, misalnya pun kalian pembelian cash dan melakukan pembelian itu, pasang asuransi. Nah, itu wajib banget kalian nanti dari pihak asuransi mengirimkan rekening ataupun mengirimkan virtual account, itu nanti pakai rekening dari asuransinya. Jadi bukan dari rekening sales, bukan dari kayak rekening pribadi, pokoknya itu bukan, itu nanti langsung ke rekening dari PT-nya. Jadi kita harus pintar-pintar juga untuk menelaah, walaupun ya kita lihat udah baik, udah banyak bantu kita, tapi kita juga harus bisa antisipasi dalam hal-hal seperti ini, walaupun hal-hal ini adalah hal-hal kecil gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman dimanapun berada, kita harus tetap hati-hati dan kita harus tetap bisa waspada dengan hal semua ini ya. Oke teman-teman, intinya kalian itu wajib banget untuk melakukan pembelian mobil. Yang pertama tadi, kita tuh harus tahu siapa salesnya, dan yang kedua kita tuh harus profiling untuk salesnya, dan yang ketiga kita harus cek juga sosial medianya, dan yang keempat untuk melakukan pembelian mobil wajib banget kalian transfer booking fee, transfer pelunasan itu ke rekening dealer. Dan juga satu lagi, kalau saat kalian pembelian mobil SPK itu kalian bakalan akan dikasih surat selembaran yang namanya surat pemesanan kendaraan. Itu penting banget sebagai bukti kalian sudah melakukan pembelian mobil. Dan yang ketiga, apapun itu ya, kalian itu wajib banget mengecek, terutama untuk dari pembelian, misalnya pembelian kredit, kalian wajib banget untuk ngecek hitungan gitu ya. Walaupun hitungan kredit memang lebih mahal, tapi kan wajib banget untuk mengecek hal-hal seperti ini, walaupun ini adalah hal-hal yang dasar. Nah, buat teman-teman juga boleh banget kalau misalnya apa yang ingin kalian tanyakan ataupun mungkin kalian mau konsultasi, kalian boleh banget komen di kolom komentar. Oke guys, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Mungkin hal-hal seperti ini mungkin nggak terpikirkan, cuman kita wajib banget menginformasikan karena kita pengen yang terbaik buat customer, dan kita pengen customer itu nanti setelah beli mobil sama kita itu bisa menjalin silaturahmi yang panjang, dan kita bisa nganggap customer ini sebagai kayak saudara ataupun sebagai temen. Jadi kita bisa lebih enak, dan misalnya kalian ada apa-apa sama mobil, kita juga bisa bantu dengan senang hati. Oke guys, buat teman-teman terima kasih banyak yang udah menonton video Ena, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe juga ya channel YouTube Ena, dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.